Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ibu-ibu semuanya, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih terus semangat, mudah-mudahan semangat kita tidak pernah luntur ya. Memasuki pagi, menghidupkan pagi dengan tidak tidur setelah subuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita semuanya sehat insyaallah ya. Salam dan salam semoga tetap tercurah untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, panutan kita semuanya. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada pagi hari ini kita akan bareng-bareng nih membincangkan tentang bijak menanggapi berita. Hari ini kita akan belajar tentang satu hal yang pernah disebutkan di dalam Al-Quran tentang Aisyah radhiyallahu anha yang terkait dengan tema kita pagi hari ini. Nah, saya dulu pernah belajar ini ya bersama Ustadz Sami'un Jazuli almarhum ya di tanggal 22 Maret 1998 ya. Saya belajar tentang hadisul ifki ini, mudah-mudahan ini merupakan ilmu jariah beliau ya. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Matilah rahimakumullah. Saat ini kalau kita berbincang tentang masalah berita, Masya Allah ya, kalau dibandingkan dengan zaman dahulu, kalau yang generasinya generasi saya, merasakan banget ya kalau dulu berita tidak semudah sekarang tersebar, apalagi sekarang media sosial siapapun bisa ngomong, siapapun bisa bikin berita dan bisa menanggapi berita. Nah, oleh karenanya dibutuhkan hal yang cerdas, hal yang bijak dalam menyikapi semua itu. Nah, kembali kita belajar dari generasi terbaik, yaitu generasi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita belajar dari Aisyah yang diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Quran surat An-Nur ayat 11 sampai 26. Nanti PR-nya ibu-ibu baca ya di rumah, karena waktu kita cuma sekitar beberapa menit ini, kalau kita baca semuanya nanti nggak cukup. Saya bacakan yang surat An-Nur ayat 11-nya ya. Nanti yang ke bawah silakan dibaca sendiri ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal ism walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun adzim. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira bahwa berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya, dia mendapat azab yang begitu besar. Ini ayat 11-nya, ibu-ibu semuanya. Kita tahu bahwa Aisyah radhiyallahu anha, Masya Allah ya, beliau adalah istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sejak kecil itu dalam asuhan sahabat yang luar biasa. Beliau putri dari Abu Bakar As-Siddiq. Nah, bahkan sejak kecil beliau terlibat di dalam urusan dakwah ya, ketika Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar ayahnya hijrah waktu itu
bersembunyi ya di Gua Sur ya. Nah itu kan Aisyah berperan bersama dengan Asma untuk mengantarkan makanan ya. Kita bisa bayangkan jika Aisyah membocorkan hal tersebut kepada orang lain. Tapi Aisyah dan Asma tidak lakukan itu. Jadi sudah sejak kecil terkondisi dengan aktivitas dakwah. Nah, kita tahu Aisyah adalah perempuan yang sangat cerdas. Beliau sejak kecil itu hafal syair sebanyak 12.000 bait ya, Masya Allah banyak banget ya. Dan beliau banyak meriwayatkan hadis. Nah, terkait dengan ini, di dalam Al-Quran itu kan banyak perempuan-perempuan yang disebutkan di dalam Al-Quran dan biasanya tidak disebut nama kecuali Maryam. Kenapa seperti itu? Bahkan satu peristiwa kayak Ashabul Kahfi itu juga tidak disebutkan itu tempatnya di mana. Kenapa seperti itu? Di antaranya adalah karena yang dipentingkan oleh Allah SWT itu adalah isinya, sehingga terasa banget bahwa Al-Quran itu turun untuk kita. Itu salah satu hikmahnya kejadian itu seperti itu. Demikian juga kisah Aisyah itu juga tidak disebutkan secara eksplisit Aisyah. Tapi asbabun nuzulnya ayat tersebut, Quran surat An-Nur itu tadi ya, ayat 11 sampai 26 itu terkait dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ya, pada waktu itu kita tahu ya Aisyah menikah dengan Rasulullah juga usia yang masih sangat belia ya 9 tahun. Tapi beliau adalah istri yang luar biasa sangat dicintai oleh Rasulullah sehingga Rasulullah mengatakan, wahai Aisyah, cintaku padamu itu seperti ikatan yang kokoh yang tidak pernah lepas. Masya Allah, kalau kita dapat kalimat seperti itu dari suami kita, berbunga-bunga ya kita ya. Baik, kembali kepada kisah hadisul ifki, berita bohong yang dikabarkan oleh Allah SWT dalam Quran surat An-Nur ayat 11 sampai 26. Pada waktu itu terjadi satu peperangan ya, peperangan antara Muslim dengan dengan Bani Muthalib di Sya'ban 5 Hijriah. Nah, waktu itu Nabi Muhammad SAW mengundi istri-istrinya siapa yang akan ikut beliau, dan ternyata undian itu jatuh pada Aisyah. Maka Aisyah ikut dalam peperangan tersebut. Nah, ketika sudah selesai dan pulang, pada waktu itu Aisyah kan duduknya di tandu itu loh, sekedup ya yang tertutup itu, dan pada waktu itu kondisi Aisyah itu langsing gitu ya, sehingga ada orangnya atau tidak ada orang itu kadang-kadang tidak berasa. Nah, pada waktu pulang, waktu itu Aisyah ingin keluar sebentar gitu ya karena ingin buang hajat gitu. Kemudian balik ke sekedupnya. Nah, ketika balik Aisyah merasa ada sesuatu yang kurang gitu, ada yang hilang gitu. Yaitu perhiasannya, kemudian kalungnya ya. Kemudian beliau keluar lagi dari sekedup untuk mencari kalungnya. Nah, ketika keluar itu yang membawa tandu atau sekedup itu nggak tahu kalau di dalamnya ternyata tidak ada Aisyah. Nah, ketika Aisyah kembali sudah tidak ada lagi yang menandu beliau. Jadi dikira ada Aisyah di dalam. Karena itu tadi ya Aisyah pada waktu itu kurus jadi sehingga tidak berasa. Nah, karena sudah ketinggalan, Aisyah kemudian menunggu. Nah, dalam peperangan seperti itu kan biasanya ada yang bagian terakhir yang nanti itu melihat barangkali ada hal-hal yang tertinggal gitu. Nah, pada waktu itu seorang sahabat yaitu Safwan ibnu Mu'attal, beliau yang kebagian itu. Nah, ketika melihat ada Aisyah tertelungkup seperti itu di batu ya, begitu melihat ada Aisyah, Safwan ibnu Mu'attal mengatakan innalillahi, istri Rasulullah gitu ya. Jadi Aisyah dengar gitu, kemudian bangun. Nah, setelah itu Aisyah dipersilahkan untuk naik ke onta ya,
naik ke unta, mengendarai unta Sofwan ibnu Mu'attal dan Sufyan menuntunnya. Nah, dalam kondisi seperti itu, jadi di dalam peperangan itu ada orang-orang munafik yang ikut ya. Nah, melihat kondisi Sofwan ibnu Mu'attal bersama Aisyah, maka kesempatan nih untuk mendesas-desuskan berita. Maka tersebarlah berita itu ke seluruh Madinah gitu ya pada waktu itu, dan Masya Allah Rasulullah sendiri mendengar itu dan sangat sangat sedih gitu ya, sangat sedih, sehingga ada satu hal yang Aisyah rasakan. Aisyah sendiri tidak tahu kalau beliau menjadi perbincangan pada saat itu, ada berita yang menyebar tentang diri beliau. Cuman ada hal yang sangat Aisyah rasakan nggak biasanya gitu. Rasulullah ketika masuk rumah, beliau hanya menanyakan seperti ini kepada Aisyah, kaifa haluki, kaifa haluki, bagaimana kabarmu. Tidak biasanya Rasulullah seperti itu, dan biasanya Rasulullah itu nanti cerita tentang apa-apa yang beliau ceritakan pada saat itu, yang terjadi pada saat itu gitu, nggak sekedar seperti itu. Jadi Aisyah merasa kok nggak enak, kenapa ya gitu, nggak tahu Aisyah. Kemudian Aisyah izin untuk pulang ke rumah ayahnya Abu Bakar, dan Rasulullah mengizinkan begitu saja, dan itu tidak biasanya juga. Aisyah masih belum tahu nih sebenarnya ada apa gitu. Sampai suatu saat ketika Aisyah itu ingin buang hajat, itu diatur ya, diatur oleh seorang perempuan yang membantu Abu Bakar. Nah, ketika pulang dari buang hajat itu ini cerita tahunya itu dari pembantunya atau yang membantu Abu Bakar ya, bahwa ternyata Aisyah itu menjadi bahan pembicaraan. Jadi luar biasa sedihnya Aisyah pada waktu itu. Jadi kita bisa bayangkan lah ya, seorang perempuan yang menjadi bahan pembicaraan sesuatu yang dia tidak lakukan itu. Dan berita itu menyebar, dan tadi di dalam Quran surat An-Nur ayat 11 yang saya bacakan tadi, yang menyebarkan itu adalah dari kaummu juga gitu, dari kaummu juga. Jadi sebagian tuh orang mukmin sendiri, orang muslim sendiri. Nah, angfusakum, dari bagianmu juga gitu. Disebutnya seperti itu, angfusakum, bagian dari dirimu. Itu karena ini ya, apa namanya, muslim itu kan satu tubuh. Gitu. Tadi sebutnya min angfusakum, dari dirimu sendiri, dari bagian kalangan dirimu sendiri. Jadi sebagian itu disebarkan sendiri oleh kaum muslim. Sedih banget ya Aisyah pada waktu itu, apalagi dengan sikap Rasulullah yang seperti itu, sampai pada akhirnya turunlah Quran surat An-Nur ini ayat 11 sampai 26. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq, karena ternyata salah satu yang membuat berita itu tersebar itu adalah seorang sahabat yang mulia, yang dekat dengan Rasulullah. Beliau adalah Hasan bin Sabit. Yang Hasan bin Sabit itu adalah salah seorang yang ada dalam tanggungan Abu Bakar. Sampai-sampai Abu Bakar juga kesel gitu ya, gitu, karena dia termasuk salah satu yang menyebarkan berita bohong itu, sampai kemudian oleh beliau tanggungannya itu diputus gitu. Kita bisa bayangkan ya, kalau kita difitnah, jengkel gitu, sudah orang kita tanggung, kita ini malah memfitnah. Nah, akhirnya saking jengkelnya diputus tanggungannya itu gitu. Tetapi Allah SWT kemudian menegurnya di dalam Quran surat An-Nur juga ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala ya'tali ulul fadli minkum wasati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillahi wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum
Wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah. Ini kaitannya Abu Bakar dengan Hasan bin Sabit tadi ya. Bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya. Orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masya Allah. Ini satu pelajaran yang luar biasa gitu ya. Sejengkel apapun kita gitu ya. Ini oleh Allah disuruh untuk berlapang dada, berlapang hati dan memaafkan. Jadi akhirnya Abu Bakar As-Siddiq tidak jadi memutuskan hal tersebut. Ini ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini hal yang sangat luar biasa ya, peristiwa hadisul ifki, berita bohong yang ini tersebar di antara kaum mukminin, kaum muslimin karena ulah orang-orang munafikun. Nah, ini yang kita sangat-sangat perlu berhati-hati gitu ya ketika menghadapi segala sesuatu berita-berita yang berseliweran di antara kita harus benar-benar tahu sumbernya dari mana, siapa yang menyebarkannya. Nah, husnudzon itu sangat penting. Apalagi nanti kalau ibu-ibu baca nih ya yang lengkap ayatnya dari 11 sampai 26 itu bagaimana kalau ini terkait dengan laki-laki dan perempuan yang dituduh untuk berbuat keji, itu kan harus mendatangkan 4 saksi dan sebagainya tuh ya. Jadi nggak mudah gitu, nggak mudah. Tapi jangan kemudian karena nggak mudah wah ini ada peluang, nah itu nggak juga seperti itu ya. Nah, terkait kembali kepada berita tadi, jadi bagaimana kita menyikapi berita itu dengan bijak, hati-hati, siapa yang membawa perlu kita perhatikan betul. Bahkan ini loh, salah satunya Hasan bin Sabit bukan orang biasa gitu, bukan orang yang, tapi kualitas keimanannya juga bagus, itu ikut serta menyebarkan berita. Nah ini naudzubillah bisa saja kan ketika kita tidak hati-hati, desas-desus yang awalnya berasal dari orang yang tidak baik, yang nggak jelas gitu ya, karena kemudian disampaikan oleh orang yang baik menjadi berita itu menjadi ini ya, orang percaya gitu kan. Kalau ini kan langsung diklarifikasi oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kesucian Aisyah radhiyallahu anha. Maka kita di medsos pun perlu bijak dan cerdas dalam share medsos ya. Kita perlu perhatikan ini sumbernya dari mana, apakah sumbernya itu terpercaya atau tidak, apakah ini yang menyebarkan bisa dipercaya atau tidak dan seterusnya. Tapi ala kulihal yang sangat penting bagi kita adalah bagaimana kita bersikap husnudzon terhadap berbagai berita yang berseliweran tanpa mengurangi kekritisan kita ketika memang itu merupakan satu kebijakan-kebijakan yang harus dikritisi gitu. Itu yang sangat penting kita miliki. Nah, mudah-mudahan dengan belajar dari peristiwa hadisul ifki ini kita bisa belajar banyak hal, karena kalau kita lihat itu kan secara kasat mata kan Safwan bin Mu'attal dengan Aisyah radhiyallahu an pada waktu itu berdua aja kan, sehingga
menimbulkan peluang yang sangat besar untuk difitnah dan seolah-olah itu sesuatu yang benar gitu. Nah, itu kan perlu klarifikasi, perlu ngobrol bareng dan seterusnya kan ketika kita melihat sesuatu yang menurut kita dalam pandangan mata kita kok begini gitu. Jangan langsung menjudge, menghakimi, menghukumi ketika itu belum kita klarifikasi secara jelas. Itu penting sekali karena kadang-kadang sesuatu yang kita rasa betul, sesuatu yang nampaknya itu benar, seolah-olah benar, belum tentu itu benar ketika benar-benar kita tahu apa yang sebenarnya terjadi. Itu ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan kita termasuk mukminah, muslimah yang bijak dalam menyikapi berita, bukan malah menyebarkannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan dari apa yang saya sampaikan. Demikian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Mbak Tita untuk remindernya pagi ini. Sebentar Mbak Betty, ada satu hal nih saya tambahkan sedikit ya, lupa saya. Satu sikap yang luar biasa yang dicontohkan terkait dengan peristiwa ini adalah dari Ummu Ayyub Al-Ansori dan Abu Ayyub Al-Ansori ya. Nah itu ketika mendengar berita ini gitu kan, Ummu Ayyub, biasa kita perempuan kan kadang-kadang kalau dengar-dengar Abi dengar nggak nih berita ini gitu kan. Ummu Ayyub juga begitu Abu Ayyub datang, Ummu Ayyub nih nanya ke Abu Ayyub, wahai Abu Ayyub, sudah dengar berita ini gitu. Abu Ayyub cepet-cepet aja, sudah aku udah tahu gitu, nggak mau berpanjang-panjang karena berpanjang-panjang nanti mesti kan gitu kan, cuman segitu, seperti itu saja. Kemudian kata Ummu Ayyub, nggak mau juga nih Ummu Ayyub, cuman begitu doang. Terus menurutmu bagaimana wahai Abu Ayyub? Kalau kamu yang seperti itu, apa yang akan kamu lakukan? Ya nggak mungkin lah aku melakukan sesuatu yang nggak baik gitu ya. Nggak mungkin lah aku melakukan sesuatu yang keji gitu kalau bahasa saya gitu ya. Kata Ummu Ayyub seperti itu. Kemudian Abu Ayyub mengatakan, Aisyah khairu minki. Aisyah itu lebih baik daripada kamu gitu. Jadi lebih tidak mungkin lagi gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya itu aku sebagai Sofwan bin Mu'attal, kata istrinya, kata Ummu Ayyub, ya nggak mungkin lah Abi mau macam-macam gitu ya. Abu Ayyub engkau akan macam-macam. Kata Abu Ayyub, Sofwan khairu min. Sofwan itu lebih baik daripada aku gitu. Jadi itu frame berpikir, cara menyikapi yang perlu kita tiru. Masya Allah ya, ini luar biasa. Nah itu ada yang kececer tadi Mbak Betty, mohon maaf. Masya Allah, luar biasa ya Mbak Tita. Ini yang sekarang sangat berlawanan dengan kita semua hari ini ya, mungkin mayoritas perempuan pada hari ini seringkali jiwa keponya meronta-ronta gitu ya, dan itu akhirnya jadi ladang rezeki gitu ya, ladang rezeki industri produsen gosip. Dan itu makin kita kepo gitu. Dan itu juga Mbak Betty, salah satu hal yang kenapa kemudian dikatakan bahwa yang menyebarkan itu sebenarnya sebagian itu salah satu dari kalian ya, dari kamu gitu. Jadi itu sebenarnya kalau mukmin harusnya seperti Abu Ayyub dan Ummu Ayyub tadi ya, bersikapnya seperti itu. Nah, sementara itu orang yang tidak mempunyai keimanan seperti itu, kalau terjadi kejadian seperti itu, mungkin seperti yang dikabarkan. Jadi sebenarnya itu menunjukkan siapa diri kita gitu loh. Nah, itu yang kita perlu hati-hati. Sekarang netizen sekarang malah justru jadi detektif tanpa bayaran gitu ya, kalau ada gosip langsung semuanya itu. Dan padahal itu gitu, bisa menunjukkan itulah dirinya gitu. Alangan begitu. Jazakillah khair remindernya pagi ini, semoga kita bisa
menerima dalam akal pikiran kita, dan kemudian itu menjadi perilaku dan sikap kita dalam keseharian. Bagaimana kita bersikap terhadap berita yang unlimited gitu ya, sumbernya menerpa kehidupan kita sampai ke genggaman kita masing-masing. Ya, Wafilah, kita tutup majelis kita pada hari ini dengan penuh syukur. Alhamdulillah, istighfar dan doa kafarat majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.